Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video kali ini saya akan mengerjakan terkait soal aplikasi komputer akuntansi di mana saya menggunakan aplikasi Accurate. Di video bagian pertama saya sudah membuat data awal sampai dengan inventory dan bagian kedua saya sudah membuat data terkait daftar aset tetap. Di video kali ini saya akan mulai dengan menginput bukti transaksi, di mana transaksi yang akan saya input dimulai dari dokumen transaksi yang pertama pada soal UD Sejuk Indonesia. Kita mulai. Dokumen transaksi yang pertama ini merupakan faktur penjualan di mana UD Sejuk Indonesia menjual kepada toko Zulfa tanggal 2 Desember 2024. Total penjualannya adalah 226.775.000. Dari transaksi ini, apabila menggunakan aplikasi Accurate, kita akan menginput menggunakan menu penjualan dan faktur penjualan. Pertama pilih nama pelanggannya dulu, toko Zulfa. Lalu tanggalnya langsung diubah, tanggal 2 bulan 12 2024. Ya, tanggal invoice kita buat tanggalnya sama dengan tanggal pengiriman barang. Oke. Invoice-nya kita tulis nomornya, nomor fakturnya. Oke, kita lanjut. Di sini itemnya adalah yang AR18, kuantitinya 15, harganya 7 juta. Oke, lanjut yang kedua. Namanya adalah yang CL18, tinggal dipilih. Kuantitinya 15, harga 6.500.000. Jadi kita input soal kita, faktur penjualan yang ada di soal, nih dokumen transaksi nomor 1, harus sama yang ada di sini. Nah, kebetulan di sini ada freight collected 2 juta, berarti freight-nya kita isi 2 juta. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kita isi angka di freight, akan muncul akun biaya kirim. Mau pakai akun apa yang kita gunakan? Nah, ini dia. Berarti kita menggunakan freight collected. Ini cara untuk menginput dokumen transaksi yang nomor 1 ya, terkait transaksi penjualan secara kredit. Apabila kita sudah selesai, ini tanggalnya sudah sesuai, angkanya juga sudah sesuai, silahkan disimpan. Mau simpan dan baru boleh, simpan dan tutup juga boleh. Oke, seperti ini ya. Klik faktur penjualan lagi, mau lihat ke belakang nih, dia yang udah kita input tadi. Lanjut untuk transaksi yang dokumen nomor 2. Di mana kalau dokumen nomor 2 ini adalah nota kredit, di mana ini adalah retur penjualan. Yang dokumen 1 tadi kan kita penjualan ya kepada toko Zulfa. Nah, ini retur penjualan dari toko Zulfa. Di mana toko Zulfa ini mengembalikan barang yang telah dia beli kepada kita. Jadi penjualan dari UD Sejuk Indonesia ini dikembalikan. Berarti nanti akan mengurangi piutang dari toko Zulfa senilai 29.970.000. Ini terjadi pada tanggal 3 Desember. Dari faktur penjualan ini, apabila menggunakan menu Accurate, kita masih di menu penjualan. Yang ada kaitannya di penjualan, menunya penjualan. Kalau tadi penjualan kredit, kita pakai faktur penjualan. Kalau retur penjualan, kita menggunakan menu retur penjualan. Pertama, pilih customer-nya dulu, ya.
Jangan lupa tanggalnya diubah dulu. Tanggalnya adalah tanggal 3. Ini tanggal harus selalu diubah. Apabila kita lupa mengubah tanggal, maka terjadi adalah tanggal hari ini. Lalu retur ini untuk tanggal mana? Yang tanggal 2. Kemudian kita isi di sini, itemnya dikliknya di item, retur yang pertama, kita pilihnya 2, kemudian tinggal di enter, kita buat yang kedua, oke, udah selesai dan simpan. Oke, kita akan melihat yang udah kita input di jurnal ya. Kita buka buku besar, menu laporan keuangan, buku besar, lihat keseluruhan jurnal. Oke, kita buat di sini, kita batasin tanggalnya. Kita display. Ini udah 2 ya, ini 2 bukti transaksi yang sudah kita input. Oke, kita lanjut lagi ya untuk menginput terkait dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 3. Di mana dokumen transaksi nomor 3 ini merupakan voucher kas kecil yang terjadi pada tanggal 5 Desember 2024. Kas kecil ini dibayarkan kepada kantor PLN sebesar 900.000 untuk pembayaran listrik dan air bulan November. Karena ini voucher kas kecil, nginputnya di kas bank dan pembayaran. Jangan lupa platformnya diganti jadi petty cash. Oke, kita buat. Tanggalnya adalah tanggal 5 bulan 12 2024. Memonya adalah kita buat pembayaran rekening listrik dan air November 2024. Dibayar kemana? Ke kantor PLN Jakarta. Nilainya adalah 900.000. Lalu akunnya kita pilih adalah akun yang kita gunakan expense payable ya. Nah, seperti ini adalah untuk menginput dokumen transaksi nomor 3 yang diinput di kas bank dan menu pembayaran. Platformnya menjadi petty cash dan akun yang digunakan adalah expense payable. Kalau sudah, simpan. Oke, kalau udah kita lanjut lagi nih. Kalau mau lihat keseluruhan jurnal, tinggal klik aja perbaharui. Nih dia akan muncul di berikutnya. Lanjut dokumen nomor 4 ya. Di mana dokumen nomor 4 ini adalah nota kontan. Di mana UD Sejuk Indonesia menjual secara tunai kepada pelanggannya pada tanggal 5 Desember 2024, yaitu totalnya 22.755.000. Maka kita akan catat di menu penjualan dan faktur penjualan terlebih dahulu, baru nanti klik bayar ya. Sebelum kita input ke penjualan, kita bikin namanya dulu. Nama pelanggannya, kita buat pelanggan baru. Berarti ini adalah pelanggan tunai ya. Lalu termin dan lain-lain kita ganti COD terminnya. Dan berikutnya ini penjualannya jangan lupa pajak 1 diisi PPN. Kalau udah oke, lanjut berarti ini nomornya kita buat N strip 1201.
Tanggalnya adalah 5 Desember. Oke, tanggal invoice kita buat tanggal kirim sama ya. Oke, barang yang pertama adalah AR. Kuantitinya 2. Harganya 7 juta, tinggal diinput. Kemudian barang yang kedua, CL. Kuantitinya 1, harganya 6.500.000. Nah, gitu. Jadi kita harus enter ya. Totalnya sudah sesuai 22.755.000. Klik bayar. Karena tunai klik bayar. Nah, ini dia. Oke, tanggalnya kita ubah tanggal 5 Desember 2024. Oke, tanggal paymentnya juga sama, kita ubah. Kalau udah, kita lanjut dan kita simpan. Nah, kalau udah lunas, maka di faktur penjualannya akan ada tulisannya paid ya. Oke, kita simpan. Nah, untuk melihat tadi keseluruhan jurnal tinggal klik perbaharui aja kalau memang ingin memastikan lagi. Ini dia ya, yang kita input barusan. Lanjut dokumen nomor 5. Di mana dokumen nomor 5 ini merupakan faktur pembelian UD Seju Indonesia membeli dari PT Ramajaya pada tanggal 8 Desember 2024. Di mana membeli barang totalnya adalah 215.585.000. Karena pembelian di Accurate kita pakai menu pembelian ya. Klik faktur pembelian, pilih nama vendornya yaitu Ramajaya. Jangan lupa invoice-nya diisi. Tanggalnya diisi tanggal 8. Oke, tanggalnya tanggal 8. Tanggal invoice sama dengan tanggal barang kita buat ya. Oke, kemudian itemnya yang AR itu adalah 20, harganya 5.700.000. Tinggal di enter aja. Kemudian yang CL adalah 15 unit, harganya 5.300.000. Oke. Nah, ini totalnya adalah 214.785.000. Untuk PP-nya sudah sesuai dan total barangnya udah. Sekarang yang belum dimasukin adalah freight pad-nya. Nah, untuk freight pad-nya kita klik menu sebelahnya. Yang ini kan barang, sekarang yang kliknya beban. Kita pilih freight pad-nya. Ini dia. Berapa nilainya? 800.000. Oke. Jadi totalnya udah sama 215.585.000. Setelah menginput barang di item ini ya, kita pindah ke sebelahnya yaitu beban untuk menginput beban angkutnya. Kalau udah disimpan. Oke. Kalau mau lihat lagi bisa klik faktur pembelian, klik panahnya mundur ke belakang. Oke ya. Kalau mau lihat di seluruh jurnal juga boleh, tinggal perbaharui saja. Ini dia yang tanggal 8 tadi. Oke, kita lanjut untuk dokumen nomor 6. Di mana dokumen nomor 6 ini merupakan bukti pengeluaran kas yang terjadi pada UD Sejuk Indonesia pada tanggal 9 Desember 2024, yaitu pelunasan faktur kepada PT Raska Berkah. Total pengeluaran kasnya adalah 60.606.000. Karena pengeluaran kas ini untuk membayar hutang dagang, kliknya di menu pembelian dan pembayaran pembelian. Pilih nama vendornya dulu, Raska Berkah. Tanggalnya diubah tanggal 9.
Oke ya, tanggal 9. Pokoknya berkaitan dengan tanggal diubah dulu. Karena tanggal ini kalau enggak adalah tanggal hari ini. Lalu setelah itu, ini untuk pelunasan tanggal 20 November ini dia. Tagihan 20 November. Tinggal centang klik bayar. Oke. Kalau udah, klik cek amount-nya. Nih, udah muncul dia. Setelah centang ya bayar ya. Baru kita simpan. Oke, lanjut ya. Dokumen nomor 7. Di mana dokumen nomor 7 ini merupakan bukti penerimaan kas yang terjadi pada UD Sejuk Indonesia pada tanggal 10 Desember 2024. Ini adalah terkait penerimaan kas dari toko Adnan. Penerimaan kas dari toko Adnan ini adalah pelunasan faktur tanggal 25 November. Totalnya adalah 91.020.000. Oke, karena pelunasan faktur ya berkaitan dengan penerimaan dari penjualan, kliknya di menu penjualan ya pada accurate, lalu penerimaan penjualan, pilih nama customer-nya, pelanggannya, toko Adnan. Nah, seperti ini, tanggalnya diubah dulu, tanggal 10. Tanggal pastinya harus diubah terlebih dahulu ya. Oke, kalau tanggal udah, semua tanggal kita ubah. Lalu ini cek number, kalau ada kita masukin, ini dia cek numbernya. Kalau ada boleh dimasukin. Ini pelunasan untuk tanggal 25 November, ini dia 25 November. Tinggal dicentang bayar. Lalu klik kalkulatornya nih sesuai 91.020.000. Kalau udah cocok, simpan. Kita lihat keseluruhan jurnal yang sampai tanggal 10 ini. Oke, kita cek sampai ke bawah. Ini dia ya. Penerimaannya dari cash in bank debit, kreditnya adalah account receivable. Lanjut dokumen nomor 8. Dokumen nomor 8 ini merupakan faktur penjualan. UD Sejuk Indonesia menjual kepada toko Faras pada tanggal 13 Desember 2024, di mana total penjualannya adalah 340.550.000. Dari transaksi ini, faktur penjualan ini kita input di menu penjualan dan faktur penjualan. Pilih nama pelanggannya, toko Faras. Tanggalnya diinput dulu ya. Tanggal 13. Saya input 13/12/2024. Oke. Lalu kita input itemnya. Yang pertama adalah AR. Nilainya 25 unit. Harganya 7 juta. Lalu CL 20 unit. Harganya 6.500.000. Oke. Adakah freight collected? Ada 2 juta. Tinggal disalin aja ya di freight. Oke. Lihat total keseluruhannya. Oh, 2 juta. Nolnya kurang 1. Oke. 340.550.000. Sudah sesuai? Sudah. Nomor invoice-nya juga sudah sesuai langsung. Ya, ini nomornya F. Maaf nih F. F. Oke, kalau udah bagaimana simpan? Oke, kita lanjut dokumen nomor 9. Nomor 9 merupakan voucher kas kecil yang terjadi pada UD Sejuk Indonesia pada tanggal 15 Desember 2024.
Kas kecilnya untuk apa? Pembelian perlengkapan toko tanggal 15 Desember senilai Rp700.000. Karena kas kecil nginputnya di kas bank dan pembayaran, pilih platformnya Petikesh. Lalu tanggalnya diubah dulu. Tanggalnya tanggal 15. Kemudian cek numbernya kita pakai ini aja. Nomor buktinya. Memonya adalah pembelian perlengkapan kantor. Dibayar kepada toko Faisal Stationery. Nilainya adalah Rp700.000 ke akun. Apa kita input ke akun office supplies karena pembelian perlengkapan. Oke, kalau udah simpan. Lanjut lagi dokumen nomor 10. Di mana dokumen nomor 10 ini adalah faktur pembelian. UD Sejuk Indonesia membeli dari suppliernya PT Raska Berkah tanggal 16 Desember 2024. Total pembeliannya adalah Rp275.835.000. Karena pembelian inputnya di menu pembelian pada accurate dan faktur pembelian. Vendornya adalah Raska Berkah. Tanggalnya dulu ya diubah tanggal 16. Oke. Tanggal 16. Kemudian invoice-nya kita isi. Kemudian itemnya. Yang AR. Kuantitinya 25, 5.700.000. Tinggal di enter aja. Habis itu CL18. Enter. Kita harus enter baru muncul yang barisan kedua. 20, 5.300.000. Oke, kita cek apakah sama. 275.835.000. Sesuai ya. Apabila sudah sesuai tinggal disimpan saja. Berarti kita sudah menyelesaikan sebanyak 10 dokumen transaksi. Ini dia yang terakhir tadi ini. Faktur pembelian. Oke, lanjut kita ya ke dokumen 11. Dokumen 11 ini merupakan bukti penerimaan kas yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2024. Menerimanya dari toko Zahra senilai Rp89.355.000 untuk pelunasan faktur tanggal 23 November. Oke, kita akan catat di menu penjualan dan penerimaan penjualan. Lalu pilih customer-nya dari toko Zahra. Tanggalnya tadi adalah 17. Kita buat BKM 12.2 aja. Tanggal cek juga diubah ya. Cek numbernya kalau ada kita buat C3423. Tinggal klik bayar. Centang nih kolom bayar. 89.355.000. Lalu klik gambar kalkulatornya dan simpan. Lanjut dokumen nomor 12. Bukti transaksi kita di sini ada 20 ya. Dimana kalau dokumen nomor 12 ini adalah pembelian secara kredit. UD Sejuk Indonesia membeli dari PT Tunas Nalendra. Ini terjadi tanggal 19 Desember 2024. Total pembeliannya adalah Rp155.235.000. Dicatat di menu pembelian karena pembelian kredit.
dan faktur pembelian pastinya. Pilih vendornya. Invoice number-nya kita buat tanggalnya 19. Oke. Tanggal invoice, tanggal kirimnya kita buat sama. AR dulu, kuantitinya 15 unit. Dengan harga nih soalnya 5.700.000. Dan berikutnya CL. Kuantitinya 10. Harganya 5.300.000. Totalnya adalah tambah beban angkut. Diklik kolom beban ya. Nomor 5, freight paid senilai Rp1.500.000. Ya. Ini kita enter dulu sampai ke bawah. Ini kita enter dulu. Oke. Kalau udah di enter, dia total ini akan berubah dengan sendirinya, begitu. Totalnya sudah sama 155.235.000. Ini yang input barangnya dan ini input bebannya, freight paid-nya. Tanggal sudah cocok? Semua oke, kalau udah simpan. Lanjut dokumen 13 ya. Ini merupakan nota kredit. Ini retur pembelian karena tadinya kan kita beli dari Tunas. Nah, Lendra kita kembalikan lagi. Ini terjadi tanggal 20 Desember. Total returnya adalah 18.093.000. Artinya di dokumen 13 ini kita masih di menu pembelian dan klik menu retur pembelian. Oke. Tanggal diubah terlebih dahulu tanggal 20. Oke, kita ubah dulu 20 bulan 12 2024. Ini returnya untuk yang mana? Nah, kita ini kan tadi retur untuk tanggal yang tanggal 19. Jadi di sini ada dua pilihan ya. Pilih yang tanggal 19. Kita bikin keterangannya retur. Kita kliknya di bagian deskripsi. Kita pilih barangnya yang AC Asri 2PK. Apakah mau retur semua? Tidak. Ini kuantitinya 1, di enter aja. Kemudian ini yang AC Cool 2PK. Ini yang diretur 2. Oke, kita cek. 18.093.000. Apabila tanggal udah diubah, nama vendornya sesuai, inputan barang retur sesuai, sudah simpan aja. Oke. Kita mau lihat keseluruhan jurnal, tinggal perbaharui. Ya. Tinggal kita perbaharui. Ini yang barusan kita kerjakan. Oke, lanjut dokumen nomor 14 ya. Ini merupakan bukti pengeluaran kas untuk pembayaran pokok pinjaman ditambah bunganya. Terjadi tanggal 23 Desember 2024. Totalnya 16.500.000. Kita catat di menu kas bank. Karena nggak ada kaitannya dengan pembelian dan penjualan ya. Klik menu pembayaran ya. Pilih cash in bank karena bukti pengeluaran kas. Ini kita buat BKK 12 strip 2. Tanggalnya adalah 23 Desember 2024. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman. Kemana? Ke bank. Nilainya adalah Rp16.500.000. Pertama, kita pilih mengurangi pembayaran hutang banknya. Berarti nama banknya, ketiknya adalah 15 juta, diketik ulang.
baru di-enter, dan bunga pinjaman berarti interest expense. Interest expense ya. Nah, ini dia, di-enter. Kalau udah di-enter, total payment-nya akan berubah. Kalau udah SIM, kita klik perbaharui untuk melihat. Ini dia yang terakhir ya. Oke, udah. Sekarang dokumen nomor 15. Dokumen 15 merupakan faktur penjualan UD Sejuk Indonesia menjual kepada SMK Negeri 100 tanggal 24 Desember 2024. Total penjualannya adalah 14.985.000. Maka menu yang digunakan adalah penjualan dan faktur penjualan. Pilih nama pelanggannya, nggak ada, kita bikin baru. Kalau nggak ada namanya, kita buat baru ya. Ini ada pajaknya, jadi terminnya kita buat dulu, terminnya net 30. Pajaknya di penjualan, pajaknya yang pajak 1 aja. Oke. Tanggalnya 24 Desember 2024. Oke, tanggal kirim dan tanggal invoice sama kita buat. Item yang pertama adalah AR-nya sebanyak 7 juta. Tinggal di enter. Kemudian yang kedua adalah CL AC Cool 2 PK 6.500.000. Oke. Kita cocokkan sama 14.985.000. Oke, simpan. Ingin meyakinkan lagi klik faktur, boleh klik panah mundur juga bisa dilihat. Mungkin ragu mau ngubah tanggalnya di sini bisa diubah ya, kalau mau ngubah apabila terjadi kesalahan. Lanjut sekarang dokumen nomor 16. Ini adalah bukti pengeluaran kas oleh UD Sejuk Indonesia senilai 9.900.000 tanggal 26 Desember. Di mana ini pengeluaran kasnya untuk bayar gaji karyawan yang nilainya 10 juta dan dipotong PPh 21 100.000. Inputnya di menu kas bank dan pembayaran menggunakan cash in bank. Lalu berikutnya tanggalnya tanggal 26 Desember 2024. Cek numbernya kita buat, ceknya. Oke, pembayaran gaji. Gaji karyawan. Karyawan nilainya 9.900.000. Oke, kita pertama adalah menggunakan akun beban gaji. Wage and salaries expense. Nilainya adalah 10 juta. Lalu ada akun namanya dipotong PPh pasal 21 berarti pakai income tax payable yang 21. Senilai berapa? Senilai 100.000. Oke, jadi di wage and salaries expense itu nilainya positif 10 juta dan di income tax payable-nya min 100.000. Oke, kalau udah simpan. Karena tadi kan di pengeluaran kas, kenapa dibikin min? Karena kalau min jadi debit gitu. Ini dia jurnal yang kita buat barusan. Ini dia. Wage and salaries expense debit 10 juta. Ada income tax payable 100.000. Dia jadi kredit karena di min ya. Lalu ada cash in bank-nya ada di sebelah kredit 9.900.000. Jadi inputnya positif yang 10 juta dan min yang 100.000. Biar jadi sebelah kredit seperti ini. Oke, kalau udah lanjut dokumen nomor 17. 17 merupakan faktur penjualan dari UD Sejuk Indonesia kepada toko Zahra
Pada tanggal 28 Desember 2024 senilai 53.170.000. Karena penjualan pastinya nginputnya di penjualan dan faktur penjualan. Nama pelanggannya Toko Zahra. Zahra ya. Tanggalnya diubah dulu. 28 Desember 2024. Nah, ini tanggalnya harus diubah terlebih dahulu. Karena kalau lupa ganti tanggal, maka jadi tanggal hari ini. Kemudian yang CL. Ini 53.170.000. Ini ada beban angkut 100 juta. Nih dia. Oke. Jadi 53.170.000. Nah, ini terkait dokumen nomor 17 ya. Oke, kalau udah simpan 3 dokumen lagi. Dokumen nomor 18. Ini merupakan bukti pengeluaran kas yang terjadi pada UD Sejuk Indonesia pada tanggal 29 Desember 2024. Ini adalah pembayaran servis AC. Total yang dibayarkan adalah 1.470.000, di mana servis AC-nya adalah 1.500.000 dan dipotong PPh 23. Oke, kas bank dan pembayaran. Pilih menggunakan cash in bank. Ya, tanggal 29 Desember 2024. Cek number ada buat CP 12-004. Kita buat pembayaran servis AC. Kemana? Ke Hashim Service. Kalau udah kita tulis pengeluarannya adalah 1.470.000. Oke. Kita pakai akun servisnya menggunakan akun bebannya adalah maintenance. Nilainya adalah 1.500.000. Nilainya positif ya. Lalu ada potongan pajak PPh 23 berarti income tax payable yang 23. Senilai selisihnya yaitu 30.000 berarti min 30.000. Oke, jadi harus balance kalau udah simpan. Berikutnya dokumen nomor 19. Ini merupakan bukti penerimaan kas yang terjadi pada UD Sejuk Indonesia tanggal 31 Desember 2024. Menerima uang 196.805.000 dari toko Zulfa untuk pelunasan faktur tanggal 2 Desember. Bukti penerimaan kas dari faktur pelanggan itu penerimaan penjualan. Pilih customer-nya yaitu toko Zulfa. Tanggalnya diubah dulu 31 Desember 2024. Oke, tanggal cek juga diganti ya. Kemudian cek numbernya ditulis juga. Yang dilunasin tanggal 2, dicentang yang tanggal 2. Nah, ini dia. 196.805.000. Lalu setelah dicentang bayarnya, klik kalkulatornya. Nah, seperti ini. Sama angkanya. Tanggal udah sama, angka sama, simpan. Yang terakhir di video kali ini, input semua transaksi ya, sampai dokumen nomor 20. Habis itu bikin neraca saldo akhir, dan nanti di video berikutnya kita bikin jurnal penyesuaian beserta laporan keuangannya. Oke, kita mulai bukti pengeluaran kas untuk pengisian kas kecil.
kas bank, dan pembayaran. Darinya kas cash in bank, ya, ini dia. Tanggalnya tanggal 31. Nomor ceknya kalau ada dibuat. Pengisian kembali dana kas kecil. Pemegang kas kecil 1.600.000. Karena yang diisi adalah dana kas kecil, maka yang bertambah adalah dana kas kecil. Petty cash. Ntar kita cari. Sebentar ya. Ini kita buat dulu dari sini. Masih disimpan dulu. Ini buku kas. Kas kecilnya cek dulu ya. Sebentar ya. Kita review dulu. Ini. Oke, kita akan mengisi dana kas kecilnya. Berarti ngisinya kita nggak bisa di pembayaran ya, karena nggak muncul akun kas kecilnya. Kita pakai menu ini aja. Buku besar kita pakai jurnal umum aja. Nah, ini dia. Kita buat di sini 31 Desember 2024. Ini BKK 12/5. Ini pengisian dana kas kecil. Debitnya adalah kas kecil petty cash 1.600.000. Kreditnya adalah cash in bank. Oke, sudah simpan. Semua jurnal yang udah kita buat tinggal dilihat aja di keseluruhan jurnal ya. Tinggal klik perbaharui. Oke, udah selesai. Nah, kalau kita sudah selesai menginput semua dokumen transaksi dari nomor 1 sampai 20, yang kita lakukan adalah membuat report, yaitu neraca saldo akhir. Ya, klik laporan keuangan. Ya, di buku besar ada laporan keuangan. Buku besar, pilih aja untuk neraca saldo. Kita ambil neraca saldo klasik misalnya. Tanggalnya kita buat tanggal 31 Desember 2024. Oke, ini adalah neraca saldo akhir yang ada di UD Sejuk Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya untuk membuat jurnal penyesuaian dan juga report laporan keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.